Khusus TVRI Bali sore ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ya, pemirsa, jauh hari sebelum Indonesia memproklamirkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pemuda kita ternyata sudah memiliki tekad untuk bersatu melawan penjajah. Dituangkan dalam Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda inilah sebagai tonggak perjuangan bangsa kita dalam mencapai kemerdekaan di tahun 1945. Itu dahulu kalau kita lihat pemuda melawan penjajah begitu. Nah, bagaimana dengan saat ini? Pemuda, apakah tantangan pemuda dalam pembangunan? Hal inilah yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini dalam dialog khusus dengan mengambil tema tantangan pemuda dalam pembangunan. Dan sudah ada pemuda-pemuda di sini, segera saja akan kita sapa. Yang tepat berada di sebelah kanan saya adalah Nyoman Gede Anggaguna, SH.MH. Beliau adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Bali. Selamat sore, Pak Nyoman. Kemudian yang berada di sebelah Pak Nyoman adalah Ketut Ismail dari Sekretaris Jenderal Laskar Bali. Selamat sore, Pak Ismail. Dan yang ketiga adalah Pak Suraji SPDI, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor. Selamat sore. Ya. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan ini, ada baiknya kita simak tayangan berikut ini. Baik, kita akan mulai perbincangan ini, tapi kami perlu informasikan kepada Anda bahwa kita masih menunggu salah satu narasumber lagi, yakni Pak Komang Mertajiwa dari Ketua Litbang Baladika Bali. Nanti akan disampaikan akan hadir juga bergabung bersama kita di sini. Ya, kita mulai saja perbincangan ini. Saya panggil bapak-bapak atau bung ya, karena ini semangat Sumpah Pemuda ini. Beli kalau Bali kan beli ya, ya. Beli ya. Baik, tadi di tayangan sempat disebutkan bahwa peran pemuda sangat besar dalam pembangunan. Nah, memaknai Hari Sumpah Pemuda hari ini, mungkin saya ingin pendapat dari Beli dan Bung satu tentang apa sebetulnya makna Sumpah Pemuda menurut Anda. Silakan dari saya ya. Oke. Baiklah, selamat sore para pemirsa. Jadi Sumpah Pemuda itu untuk kita nih yang di KNPI Bali khususnya, bahwa kita memaknai ini sebagai bulan yang suci ya, artinya memang bulannya pemuda. Dan kita pun di Komite Nasional Pemuda Indonesia Bali sebulan ini benar-benar melakukan pendekatan sosialisasi. Saya roadshow ke sekolah menengah umum sampai BEM. Dan kita menunggu partisipasi teman-teman pemuda dalam puncak acara tanggal 29 sampai 31 Oktober. Jadi di KNPI mungkin sifatnya kedengarannya itu semarak ya, tapi lebih daripada itu maksud kita adalah bagaimana kita menghayati perkembangan sejarah begitu heroiknya tahun 1928. Kita tahu itu sangat minim yang namanya ilmu teknologi ya. Jadi Yongjong dari Sabang sampai Merauke itu berhari-hari di laut menuju Jakarta berkumpul hanya untuk mengikrarkan yang namanya semangat bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa-bahasa Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat real, menafikan egonya masing-masing di tengah perbedaan yang sangat tinggi, bahwa kita adalah sebuah negara bangsa, itu terdiri pluralitas yang sangat besar ya. Dan itu berhasil sehingga bertahan sampai sekarang. Itu sebuah anugerah yang luar biasa, dan PR ke depan tentu juga tidak mudah mempertahankan ini, karena Soekarno pernah mewarning kita semua bahwa musuh kita ke depan tidak lagi buli-buli berambut pirang itu, tetapi kita akan berhadapan dengan saudara dan bangsa kita sendiri ya. Dan sinyal-sinyal itu sudah tampak. Nah, tinggal bagaimana kita memantapkan diri untuk menghargai sejarah bahwa begitu banyak darah dan keringat diperjuangkan untuk terbentuknya merdekanya negeri ini. Apakah kita harus menyanyiakan begitu saja ya? Tanah air sudah ada sinyal ya, mulai dari simpadan dan lepas, kemudian ada Timor Leste yang sudah diambil. Nah,
kita harus segera bersikap menyikapi ini ya. Berbangsa pun kita sudah mulai menapaki kehidupan kebarat-kebiritan ya. Jati diri sebagai masyarakat ketimuran tergerus lewat degradasi moral yang sudah saya anggap siaga satu. Ini kita sudah harus mawas juga terhadap generasi kita dan penerus kita, dan juga bagaimana kita menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Ini juga harus kita perhatikan benar, karena perekat dari semua ini sampai kita bertahan adalah Pancasila. Ya, baik. Jadi 3 poin dari Sumpah Pemuda itu Ya, masih tetap relevan ya saat ini dilaksanakan. Ya. Baik, saya ke Pak Ketut Ismail. Silakan. Bagaimana Anda memaknai? Terima kasih Mbak Nas. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun berada. Saya dari Laskar Bali sebelumnya mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan ini sangat luar biasa. Kami diundang oleh TVRI untuk ikut berbagi, merasakan gimana dulu perjuangan pemuda-pemuda kita untuk mempertahankan Indonesia. Sehingga makna ini sebenarnya sangat bermakna sekali bagi kami, bagi Laskar Bali khususnya. Kami pingin untuk menjaga Bali bersama, menjaga Indonesia seperti apa yang sudah dituangkan oleh para pemuda-pemuda kita terdahulu, yang dimana mereka punya ikrar tumpah darah satu. Itu yang harus sebenarnya kita junjungkan, kita ingat kembali di mana masa-masa perjuangan beliau yang pada saat itu sangat memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan tanah air, bukan melihat suku, bangsa, agama dan apapun yang mereka tidak melihat. Yang mereka lihat adalah kita adalah negara Indonesia, warga negara Indonesia yang dimana kita harus satu, menjunjung tinggi Indonesia ini, gimana caranya menjaga Indonesia ini ke depan untuk tetap menjadi suatu negara yang masih berada di tangannya Indonesia. Sehingga dalam kesempatan ini kami juga di mana Ormas Laskar Bali di mata masyarakat mungkin image-nya, maaf kita bilang nggak tanda kutip, kata-katanya tanda kutip, sebenarnya kami ingin di sini berbagi dengan masyarakat, dan kami juga ingin berjuang untuk menjaga Bali, untuk menjaga Indonesia. Ke depan harapan-harapan yang bagi kami para pemuda adalah memajukan Indonesia, memajukan Bali, menjadikan suatu kebersamaan yang dimana dulu kita selalu bersama, tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada pertengkaran, dan selalu menjaga seperti Pak Nyoman katakan siaga satu. Memang benar, kadang-kadang kondisi saat ini kondisi yang betul-betul krusial. Kalau siaga satu betul-betul di mana-mana kadang-kadang terjadi siaga satu. Padahal kita ini sesama bangsa Indonesia yang dulunya berjuang, orang tua kita, pendahulu kita berjuang untuk menjaga tanah airnya. Tapi kenapa sekarang kita sudah diberikan kemerdekaan, diberikan kesempatan untuk membangun, tapi kita tidak melakukan itu. Nah, dari sini kesempatan ini kita dari Laskar Bali pingin untuk berkolaborasi dengan organisasi yang lain, dengan saudara-saudara kita yang lain. Mari kita bersatu untuk menjaga Indonesia ini, NKRI ini ke depan agar tetap menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi satu keluarga, menjadi satu darah sesuai apa yang dimanatkan oleh para pendahulu kita. Ya, baik. Kita akan catat itu. Tidak hanya sebagai penjaga Bali semata, begitu. Betul. Ya, baik. Saya beralih ke Pak Suraji. Bagaimana Pak Suraji selaku pimpinan wilayah untuk Gerakan Pemuda Ansor ini memaknai Sumpah Pemuda? Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan dan pemirsa TVRI Bali yang budiman, sebelum kami lebih jauh tentang memaknai Sumpah Pemuda, kami memperkenalkan diri bahwa Gerakan Pemuda Ansor adalah suatu organisasi kemasyarakatan pemuda, menjadi badan otonom Nahdlatul Ulama NU, yang berdiri sejak tanggal 24 April 1934 pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-9 di Banyuwangi. Sebagai organisasi yang berwatakkan kepemudaan, keagamaan, dan kebangsaan, tentu kami yakin dan percaya bahwa semangat Sumpah Pemuda itu adalah menjadi bagian terpenting pada diri kami. Dan dalam rentang waktu 81 tahun yang lalu kita berdiri, itu sudah banyak bentuk yang diperbuat oleh GP Ansor secara umum dalam merebut, mempertahankan kemerdekaan, tentu sebelum dan pasca Sumpah Pemuda. Pemirsa TVRI Bali yang budiman, dalam hal memaknai Sumpah Pemuda,
28 Oktober 1928 yang kita peringati saat ini 87 tahun lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27-28 Oktober 1928 yang saat itu diketuai oleh Sugondo Joyo Sucipto dan Sekretaris Muhammad Yamin telah berikrar yang menurut kami sangat monumental, sangat bermakna, yang ikrar itu adalah Sumpah Pemuda. Ya, kenapa sangat monumental? Ya, karena di situ menyebutkan bahwa ikrar Sumpah Pemuda itu pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yakni bangsa Indonesia, dan kami ya putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Jadi melihat begitu visionernya tokoh-tokoh terdahulu, maka sudah selayaknya kita sebagai generasi muda saat ini dapat mengisi Sumpah Pemuda dan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Tentu sangat banyak hambatan, rintangan yang kita hadapi, disintegrasi bangsa, kemudian penjajahan dalam tanda kutip, ya, jajahan ekonomi dan lain-lain. Jadi saatnya sekarang kita mungkin bersatu padu antar ormas kepemudaan, dan saya terus terang sangat senang bisa bertemu dalam satu forum, dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa satu kegiatan begitu. Ya. Baik, ya. Baik. Ketiganya sudah memunculkan makna Sumpah Pemuda yang kalau saya bisa simpulkan bahwa secara tidak langsung 3 poin dari Sumpah Pemuda membimbing dan menuntun kita untuk mencintai Indonesia, meskipun masyarakat kita adalah masyarakat plural begitu, yang terdiri dari banyak agama, suku, ras, berbeda-beda begitu. Nah, saya mulai dari GP Ansor sekarang. Apa saja kemudian kegiatan-kegiatan dari GP Ansor yang mungkin akan nanti menjamin begitu bersatunya dengan ormas-ormas yang lain? Baik, silakan. Baik, ya. Terima kasih. Menurut kami pluralisme itu adalah suatu keniscayaan, ya. Jadi bagaimana kita memandang pluralisme itu sebagai rahmat dari Tuhan. Kita mengenal satu sama lain itu karena pluralisme. Kita mengenal satu sama lain itu karena berbeda suku, bangsa, agama. Jadi itu sebuah keniscayaan yang harus kita terima, kita hadapi, dan untuk membangun kerjasama itu mungkin kita bisa nanti suatu saat bisa kita satukan barisan untuk merancang kegiatan apa yang kira-kira mungkin dilaksanakan bersama. Sebagai contoh kegiatan kami yang melibatkan banyak warga, melibatkan banyak pemuda antar etnis antar agama. Jadi kita setiap tahun adalah mengadakan futsal Ansor Futsal Turnamen. Yang tahun lalu adalah yang ketiga. Itu terus terang bahkan pesertanya dan ofisialnya tentu melibatkan banyak orang dari dan berbagai agama. Begitu. Ya, terima kasih. Baik. Seperti itu. Iya, silakan Pak Ketua Ismail. Ya, kalau kami dari Laskar Bali sendiri memaknai Hari Sumpah Pemuda ini, dan di dalam implementasi kami di Laskar Bali, kami sudah melakukan hal tersebut karena kami sendiri tidak memandang suku dan agama. Di ormas kami itu berbagai macam agama, yang mana ada agama non dari agama kami sendiri, agama Hindu. Kita ada agama Muslimnya, ada Kristennya, ada Budanya. Ada ya Pak ya? Ada, semua ada. Jadi semua lapisan agama itu ada di kami di Laskar Bali. Walaupun namanya kami di ormas adalah Laskar Bali, bukan berarti itu semuanya orang Bali. Malah kami itu merangkul semua agama. Baik. Semua agama, di mana kolab-kolab kami juga ada agama-agama yang bukan agama Hindu. Jadi ada agama Muslim yang sudah menjadi kolab di tempat kami, ada Kristen yang juga sudah ada menjadi kolab di tempat kami. Jadi kami ini ingin berbaur seperti apa makna dari Sumpah Pemuda adalah kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika, yang mana tidak ada perbedaan agama di antara kami, itu tidak ada membedakan agama, suku dan ras. Yang penting punya misi dan visi adalah menjaga keamanan Bali, menjaga Indonesia, biar kita sama-sama menjadi ormas yang bisa menjadi panutan untuk negara kita, menjadi tuntunan di kedepannya buat ajabnya Bali, harapannya dari Bapak Gubernur. Itu yang harapan dan yang kita sudah lakukan. Ya, sudah dilakukan begitu. Ya, baik. Bagaimana dengan KNPI sendiri?
Pak Iman? Kalau KNPI sesuai dengan maknanya yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, bahwa kita itu adalah wadah berhimpun pemuda di mana mengakomodir keterwakilan dari organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbang, POL, itu dengan serta-merta mengirimkan wakilnya untuk duduk menjadi pengurus di KNPI Bali. Jadi dalam konteks seperti itu dapat dibayangkan pluralisme itu adalah sesuatu yang taken for granted ya. Jadi teman-teman dari NU, dari Muhammadiyah, ya, dari GAMKI, karena mereka inilah pilar-pilar dari terbentuknya KNPI pada tahun 1972 yang kita sebut dengan kelompok Cipayung. Nah, jadi sejarah berkembang, hari ini pun kita seperti itu. Jadi ada keterwakilan di sana. Nah, melihat perkembangan pemudaan yang terjadi sekarang, maka dalam umur organisasi yang baru 3 bulan saya untuk periode kedua ini, mungkin speed kita kali ini lumayan tinggi ya, untuk tidak hanya dari kelompok OKP yang kita ajak untuk bergabung di KNPI. Saya membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk keterlibatan pemuda mulai dari SMU, karena Undang-Undang Pemuda sekarang juga menerjemahkan bahwa mereka berumur 17 sampai 30 tahun. Nah, jadi ketika masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, kita masih menganut pada undang-undang yang lama, dan mungkin nanti saya ke depan akan potong satu generasi. Nah, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Okay. Beli-beli dan Bung, salah satunya. Baik, pemirsa, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita dalam dialog khusus sore ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dalam dialog khusus dengan topik tantangan pemuda dalam pembangunan. Ya, setelah tadi kita berbincang mengenai pluralisme di masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada di Bali. Nah, saya ingin juga mengetahui bagaimana pandangan Anda setelah melihat, kalau dari yang tadi diungkapkan, optimis saya bahwa pemuda-pemuda di Bali akan bersatu untuk berkolaborasi menjaga amannya Bali. Tetapi bagaimana kalau Anda melihat saat ini pemuda-pemuda kita kalau dihubungkan dengan Sumpah Pemuda ini? Mungkin dari Pak Iman. Memang optimisme itu kita harus ya. Jadi di tengah potensi-potensi yang muncul dalam kondisi yang pluralis ini, ya, dalam kondisi bangsa yang pluralis, potensi-potensi konflik itu senantiasa muncul setiap saat ya. Bila mana kita lengah dan tidak mawas diri, maka takutnya ini bisa menimbulkan sebuah konflik horizontal, dan ini tidak cukup hanya kerja orang perorangan, kerja kelompok per kelompok, tapi benar-benar pemerintah bisa menjadi lokomotif, ya, bisa melaksanakan fungsi surveillance untuk lebih menggerakkan ikut berkontribusi menciptakan kondisivitas pada pergerakan kepemudaan. Dan jika semua ini tersinergi, saya yakin bisa kita mengeliminir potensi-potensi konflik yang saya sebutkan tadi. Ya, artinya pemuda-pemuda kita, adakah penurunan degradasi seperti itu? Bagaimana Pak Yosis Marias? Ya, kalau dari saya sendiri melihat memang sedikit terjadi ini berbeda dengan waktu zaman dahulu. Ada perubahan di tubuh pemuda kita sendiri, dan saya sendiri merasakan hal tersebut, sehingga di sini harapannya adalah peran pemerintah juga ikut serta untuk menyatukan pemuda ini, membuat suatu kegiatan acara yang mana tujuannya bersifat nasional dan agar menumbuhkan lagi rasa kepemudaan, di mana kita adalah satu bangsa Indonesia. Tidak ada lagi yang namanya suku, agama atau apapun itu yang berbeda. Jadi kita adalah satu bineka. Ini yang mungkin dari kami, saya adalah peran serta pemerintah, aparat kepolisian untuk bisa menyatukan kami para pemuda, membuat suatu kegiatan yang positif. Tujuannya sekarang ini adalah kita bukan berperang lagi dengan penjajah seperti dahulu kala, tapi kita berperang dengan ekonomi dan keadaan kita saat ini, sehingga kita harus maju ke depan. Ya, peran pemerintah juga ada pemuda ya. Baik, pemirsa, senang sekali kami informasikan bahwa narasumber kami yang terakhir, Komang Martajiwo, Ketua Litbang dari Baladika Bali, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang, Pak Komang. Selamat datang. Kejebak macet kalau nggak salah, Iya, Pak Komang ya. Ya. Di Sandur macet luar biasa. Iya, baik. Topik kita sore ini adalah tantangan pemuda dalam pembangunan. Iya.
Baik, Ya. sebelum kita akan berbincang dengan Pak Komang, mungkin ada baiknya saya informasikan kepada Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 237706 untuk berbincang langsung bersama para narasumber kita di studio tentang tantangan pemuda dalam pembangunan. Kami tunggu Anda di nomor 237706. Baik, mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Komang dulu ya. Siap. Tapi masih ngos-ngosan nggak nih Pak Komang? Oh, Sudah ya, sudah. sudah sempat tarik nafas tadi ya. Iya, sudah. Ya, Pak Komang, saya Iya. kira terhenti sampai pada bagaimana kalau Pak Komang sendiri selaku Ketua Litbang Baladika Bali ini memandang pemuda kita seperti apa sih saat ini kalau dihubungkan dengan makna Sumpah Pemuda hari ini? Baik, terima kasih. Jadi Sumpah Pemuda ini adalah satu tonggak awal bagi kami pemuda dan pemudi di Bali khususnya untuk bersinergi dengan pemerintah dan sekaligus menjadi tekad bersama bahwa Sumpah Pemuda ini adalah sebagai wujud pengabdian kami, sebagai wujud bukti bagaimana kami pemuda dan pemudi di Bali berbuat untuk Bali ke depan, khususnya dan untuk negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini. Nah, ini tentunya dibutuhkan satu wujud nyata dan aksi nyata bagaimana bentuk perbuatan atau aksi kita sehingga masyarakat khususnya pemuda dan pemudi di Bali ini bisa merespon dengan baik keberadaan kita. Nah, tentunya ini dibutuhkan satu kerjasama yang baik, tuntunan serta arahan dari tokoh-tokoh kita di Bali ini, khususnya pemerintah juga untuk memberikan satu saran dan tuntunan kepada kami, pemuda dan pemudi di Bali sehingga kami mampu beradaptasi dan berbuat untuk Bali yang kami cintai ini dengan sesuatu yang baik dalam wujud dan aksi yang nyata. Itu mungkin ya. Ya, baik. Saya beralih ke dari Pak Suraji ini seperti apa Pak Suraji melihat kalau pemuda zaman sekarang ini apakah mengalami penurunan degradasi moralitas atau seperti apa Bapak melihat? Iya, secara umum kami memang memandang ada degradasi ya. Jadi banyak pemuda yang mungkin bisa tanda kutip salah arah gitu ya. Jadi ya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda dan juga dari pemerintah juga. Tapi tentang optimisme itu kami pandang masih ada. Kita masih tetap optimis. Karena kalau kita tidak optimis, bagaimana kita mau maju, mau melangkah ke depan. Jadi kita harus optimis, kita harus bisa merubah segala sesuatu itu dari diri kita. Iya. Karena mohon maaf nih saya kutip dari kata Insinyur Soekarno bahwa inilah kitaku, firman Tuhan inilah kitaku dan firman Tuhan inilah harus menjadi kitamu. Dalam Islam disebutkan dia mengutip innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah atau Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa apabila bangsa itu tidak merubahnya sendiri. Merubahnya sendiri Ya, gitu. jadi kita harus merubah. Iya. Baik. Seperti itu kita lihat pemuda-pemuda begitu. Tapi itu jangan merupakan masalah begitu. Tentu itu merupakan tantangan dalam pembangunan. Nah, saya ingin tanyakan ke semua Bung dan beli-beli di sini, sebetulnya tantangan pemuda dalam pembangunan itu apa saja? Mungkin ke Likopang dulu dari Baladika. Ya, kalau buat kami di Baladika Bali tantangan pemuda melihat begitu derasnya arus teknologi, begitu derasnya arus urban ya. Jadi pengaruh gaya hidup yang terjadi di Bali ini dan ini sangat merisaukan dan mengkhawatirkan kami selaku pemuda. Nah, untuk itu harapan kami kembali seperti apa yang kami bilang di awal, peran serta pemerintah. Jadi pemegang atau stakeholder yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan karakter budaya kami sebagai pemuda itu sangat kami butuhkan sebagai tuntunan dan arahan sehingga kami bergerak bukan hanya dalam bentuk teori-teori, tapi kami ingin bergerak dalam wujud nyata. Kami ingin membuktikan bahwa kami ada dan kami mampu berbuat untuk bangsa kami dan negeri yang kami cintai ini. Nah, untuk itu kami tidak mungkin dalam mencari satu buah kambing hitam atau permasalahan dalam hal ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berpacu, saling bahu-membahu untuk mengabdi untuk negeri kita. Nah, itu yang bisa mungkin kami Ya, sampaikan. jadi banyak sekali permasalahan begitu ya Pak Ketut Sumayo. Kalau Pak Ketut melihat apa saja di tantangan pemuda kita dalam pembangunan? Ya, kalau menurut kami, hemat kami dari pemandangan yang kita lihat
sekarang ini tentang tantangan pemuda, pembangunan yang akan kita hadapi ya sekarang ini mungkin tadi disampaikan perkembangan teknologi memang sangat cepat. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat. Samping itu dari masyarakat khususnya pemuda yang kondisi sekarang ini saya lihat pemuda-pemuda itu ya seperti tadi saya sampaikan berbeda dengan pemuda pada waktu dan masa saat itu, sehingga daya untuk berjuang hidup, untuk membuat suatu pola, gimana caranya kita sebagai pemuda membangun suatu usaha atau suatu yang bisa membuat bangsa dan negara ini bangga terhadap kita. Sedangkan kita saat ini hanya bisa menerima dan meminta tanpa bisa berbuat yang lebih kepada bangsa dan negara kita. Baik, ditahan dulu Pak Dut, kita nggak telepon masuk, nanti kita lanjutkan kembali. Halo, selamat sore, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Iya, waalaikumsalam. Abah dari Tarakangan Kabupaten Bandung. Ya, dengan Abang orang Jabar yang tinggal di Bali. Ya. dengan Bapak siapa? Abah. Abah. A-B-A-H. Abah. Ada. Abah. Abah orang Jabar tapi tinggal Ya, Abah, ya. di Bandung ya, Tarakangan. Sudah ya istilahnya jadi penduduk pendatang yang mudah-mudahan bisa berlama-lama di Bali. Baik, silakan. Satu hal yang buat bapak-bapak yang mungkin Abah juga pemuda tapi dulu jadul ya. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh para narasumber yaitu degradasi pemuda dan pemudi di Bali ini sudah sangat menurun. Maaf, Abah melihat apa adanya ya. Dari tata krama, Abah bisa bandingkan pemuda dan pemudi Bali 5 tahun yang lalu dengan saat ini itu sudah, mungkin itu karena pengaruh globalisasi teknologi atau apalah. Nah, disinilah perannya yang paling utama para dari Baladika, Palaskar Bali, dari GP Ansor dan terutama KNPI karena jelek-jelek juga pentolan KNPI dulu. Jadi tolong diimplementasikan. Kalau kita mau ke sejarah mungkin terlalu besar ya. Tapi yang nyata aja gitu, yang nyata sehari-hari apa nih yang kira-kira bisa mempertahankan atau adiknya pemuda dan pemudi di Bali ini. Ya. Salah satu contoh misal ya. Karena kan banyak anak sekolah yang pakai knalpot brong, lampu tidak standar pabrikan, apa motor atau mobil, coba tolong diperlihatkan karena itu sangat mengganggu ya buat pendengaran generasi akan datang, mata untuk generasi akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah atas masukannya. Ini sangat penting sekali. Tadi kita memperbincangkan degradasi moral pemuda kita dan di bagaimana ini sebetulnya para ormas-ormas pemuda yang hadir di sini nanti secara konkretnya, secara realnya seperti apa untuk menangani atau paling tidak mengantisipasi agar tidak terjadi lagi degradasi ini. Mungkin dari GP Ansor, silakan, Bung Suraji. Baik, terima kasih Abah. Memang itu kita akui memang generasi muda mengalami degradasi moral. Ya. Itu tentu sekali lagi itu tidak bisa diserahkan kepada salah satu pihak. Semua terkait, baik orang tua, tokoh agama, pemerintah, dan tentu pemuda. Sepanjang yang kami bisa lakukan selama ini ya memang belum secara maksimal, tapi mungkin bisa dengan cara dialog-dialog, seminar-seminar, dan kami sudah beberapa waktu lalu, ini mungkin agak lain dengan yang tadi, tentang kami mengangkat tentang seminar tentang radikalisme dan lain-lain. Jadi itu mungkin salah satu pembinaan yang kami lakukan. Ya. Terima kasih. Jadi itu kegiatan intinya ada sosialisasi dan Iya, pembinaan juga. iya. Bagaimana dengan KNPI? Seperti apa kegiatan untuk menurunkan atau mengantisipasi degradasi ini? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih atas jeweran dari Abah tadi ya. Jadi kalau urusan pluralisme saya pikir Abah mestinya akan berlama-lama tinggal di Bali karena di Bali lah toleransi itu sangat tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Dan tentang degradasi moral ya KNPI menjadi bagian yang ikut bertanggung jawab ya terhadap situasi kepemudaan yang terjadi sekarang ini. Kita memang tidak bisa berdiam diri atas apa yang terjadi dan kita melakukan apa yang kita mampu. Nah, dengan segala keterbatasan
kita sudah banyak menjalankan program kerja yang kita rumuskan dalam raker, dan itu pun mengundang peran aktif serta partisipasi dari pemuda-pemudi yang ada di Bali. Nah, kalau media sosial dan segala fasilitas global, ya itu kan memang sesuatu yang mau tidak mau, suka tidak suka kita amini kan, karena yang abadi dalam hidup ini adalah perubahan kan gitu. Nah, cuma bagaimana kita menyikapi perubahan itu, ya di KNPI Bali lewat segala program kerja kami membuka ruang-ruang yang bersifatnya panggung untuk para pemuda untuk berkiprah bersama kami, benar-benar ada di sekitar masyarakat. Dan ini bulan Oktober ini kita manfaatkan benar, tidak berhenti. Hari ini pun kita hadir di Uniknas University ya, melakukan sosialisasi tentang undang-undang kita dan mengajak mereka untuk bergabung, bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan jika memang benar-benar ingin bermanfaat untuk diri sendiri dan negara dan bangsa kan itu kan. Nah, kita membuka ruang-ruang itu. Ya, jadi sudah ada juga ya kegiatannya kalau dari KNPI ya. Oh, sangat banyak banyak kita sudah. Ya. Baik, dengan Pak Ketut Ismail seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin dari kami Laskar Bali melihat deklarasi yang disampaikan tadi oleh Abah. Terima kasih Abah sudah menyampaikan keluhan yang ada di Bali. Khususnya kami pemuda, melihat generasi muda kami yang lebih junior dibandingkan kami, yang tadi disampaikan adalah berong motor, kan kendaraan bermotor yang berong kebut-kebutan di jalan ini tidak lepas dari peran serta semua pihak ya, saya rasa. Dia ada dari orang tua. Yang pertama itu orang tua, yang kedua dari guru sekolahnya, terus pemerintah dan aparat kepolisian untuk menegakkan hal ini. Sehingga ke depan kita ingin generasi-generasi itu yang disampaikan tadi 5 tahun yang lalu tidak terjadi seperti ini. Sekarang kok kenapa ada deklarasi pemuda? Pemuda itu kelihatannya sudah berubah sekali, anarkis yang kita sering lihat di televisi, ada geng-geng motor, itu lebih membahayakan generasi yang akan datang. Mungkin peran serta pemerintah yang harus ikut serta. Kembali ke peran serta pemerintah. Iya, peran serta pemerintah dari kita ormas sifatnya akan siap mendukung. Ya, ditahan dulu Pak Ketut. Kita sapa penelpon kembali. Halo, selamat sore. Swastiastu, selamat sore. Halo, Om Swastiastu. Oke, Swastiastu, Ibu sudah terhubung dengan kami. Selamat sore. Silakan, dengan Ibu siapa? Ya, saya mau bertanya kepada Pak Ketua KNPI Bali, Om Swastiastu, Pak Antaguna. Oke, Swastiastu. Ya, saya melihat Pak perkembangan kepemudaan saat ini di Bali sangat luar biasa sekali Pak. Nah, baik itu yang positif, kemudian ada juga mungkin yang negatif Pak ya. Tapi langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh KNPI Bali untuk turut serta membentengi daripada situasi kepemudaan yang saat ini Pak, yang saat ini ada Pak, paling tidak ada wujud nyata yang telah dilakukan oleh KNPI Bali. Strategi-strategi apa sebenarnya yang dilakukan oleh KNPI Bali untuk turut serta membangun mental daripada generasi muda kita di Bali Pak. Jadi saat ini kita melihat sangat luar biasa sekali perkembangan global daripada situasi yang saat ini. Terkadang saya sangat sedih sekali melihat situasi yang saat ini, bahwasannya banyak sekali anak-anak kita saat ini ramai terasing di antara keramaian karena pengaruh globalisasi atau pengaruh IT yang ada. Tapi bukan berarti saya anti IT, tidak Pak. Langkah yang diambil oleh KNPI salah satunya untuk kemudian nyatakan langkah untuk turut serta membangun mental daripada generasi muda kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putu Pak Antaguna dan Ibu dari pembawa acara. Terima kasih Bu Putu Digianya. Silakan Pak Antaguna. Langsung saja. Baiklah. Kegiatan yang real diwujud nyatakan oleh KNPI. Kalau real, tanpa mereview ke belakang, hari ini pun kita sedang menggelar ya sebuah dialog publik itu tentang bela negara khususnya. Jadi ini kan ada isu yang sangat ramai di masyarakat, ada yang pro dan kontra kan, boleh dikatakan kontroversial ya. Ketika negara memanggil mewajibkan bahwa mereka yang berumur 17 sampai 50 tahun menjadi bagian individual yang turut bertanggung jawab untuk melakukan pembelaan terhadap negara. Hal ini harus kita bedah ya, artinya saya menangkap itu menjadi isu yang ramai di medsos ya. Jadi lebih baik kita tuntaskan saja secara gamblang, mengundang pihak-pihak terkait ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita bahwa ada banyak hal yang bisa kita kerjakan lewat pemikiran-pemikiran konkret. Nah,
jika kemudian terhadap degradasi moral ini kita di KNPI tidak terlalu banyak berharap dengan pemerintah, ya. Artinya kita tahu pemerintah sudah sangat ruwet memikirkan dirinya, ya, memikirkan provinsi Bali ini. Jadi artinya ada langkah-langkah yang efektif yang kita sumbangkan untuk kemajuan anak bangsa, ya. Di KNPI kalau ngomong tentang unit kegiatan ekonomi itu juga kita secara aktif menciptakan inkubator dan laboratorium yang mungkin aksesnya ke kementerian itu ada, dan kita mengundang mereka, ya, dalam kegiatan-kegiatan tersebut sehingga rintisan-rintisan ini bisa berpengaruh nyata terhadap kesempatan-kesempatan yang ada yang bisa menunjang kemampuan mereka secara ekonomi. Ya, yang ini ya, model-model begini banyak kita lakukan, ya. Meskipun tidak populer, ya, tetapi seperti saya katakan tadi, KNPI tidak mendapatkan dukungan dana APBD, ya, tapi dengan semangat yang ada hal-hal yang kita lakukan. Yang bisa tentunya dilakukan. Nah. Baik, nanti kita lanjutkan kembali juga dengan perbincangan bersama. Baik pemirsa, nanti dialog khusus akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ulang tahun kapan penyakit menghampiri kita? Ya pemirsa, kembali lagi dalam dialog khusus TVRI Bali dengan topik tantangan pemuda dalam pembangunan. Nah, kalau tadi sudah KNPI sudah menyatakan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diwujud nyatakan. Bagaimana dengan Baladika Bali? Seperti apa Beli melihat bagaimana pemuda-pemuda ini yang mengalami degradasi moral? Baladika seperti apa begitu untuk mengantisipasi atau paling tidak menghilangkan sama sekali agar tidak terjadi lagi? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi berbicara degradasi bangsa, jadi kami di Baladika Bali, dan kebetulan kami adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis suka duka. Nah tentunya untuk menyikapi degradasi kepemudaan ini, kami ingin membuktikan kepada masyarakat dengan berbuat hal-hal nyata. Salah satunya adalah bagaimana kami secara urunan dengan dana pribadi kami banyak sekali membuat kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya misalkan dengan membuat acara donor darah, penghijauan, penanaman pohon. Kemudian kami sedang launching mobil ambulan. Kemudian kami membuat banyak sekali aksi-aksi sosial seperti bedah rumah. Nah itu adalah sebagai salah satu bentuk nyata. Artinya untuk menyikapi bagaimana kami ingin menggugah seluruh masyarakat untuk berbuat secara sosial. Pribadi-pribadi mereka kita pancing untuk banyak melakukan satu aksi-aksi nyata dalam kegiatan sosial, sehingga degradasi apa yang disebutkan tadi mengarah kepada pemuda ini minimal kita bisa redam atau kita bisa minimalisasi. Nah tentunya juga dibutuhkan support atau peran serta dari pemerintah. Kembali kami bicara ya, dalam artian bukan bicara dana, ya. Kalau sampai saat ini bagaimana Anda melihat dukungan pemerintah terhadap pemuda-pemuda? Kalau buat kami khususnya di Baladika Bali, jadi peran serta pemerintah untuk saat ini memang kalau dalam bentuk dana atau support bantuan seperti mengarah kepada hal-hal seperti itu memang belum, ya. Jadi aksi sosial yang kami lakukan selama ini murni emang swadaya dari kami semua. Jadi kami urunan bersama-sama ingin membuktikan pada jati diri kami bahwa kami ingin berbuat untuk masyarakat kami, untuk Bali yang kami cintai khususnya, dan untuk negeri ini. Nah, untuk menghindari degradasi khususnya itu akhirnya kami membuat sebuah wujud nyata, misalkan dengan membuat satu aktivitas sosial yang kami lakukan untuk minimal mengarahkan mereka, pemuda-pemudi kami yang di Bali bisa lepas atau minimal jauh dari degradasi kepemudaan. Berkuranglah dari kegiatan berkurang negatif. Dari kegiatan yang negatif, ya. Baik, bagaimana dengan Pak Suraji? Pak Suraji melihat seperti apa perhatian pemerintah terhadap pemuda? Menurut kami pemerintah sudah berbuat. Memang pemerintah juga ada yang tugasnya menangani tentang kepemudaan. Perhatian pemerintah sudah ada, meskipun perlu ditingkatkan juga. Tapi selama ini memang kita tidak melulu mengandalkan dari bantuan pemerintah. Kita memang kita swadaya juga sumbangan tapi pribadi yang tidak mengikat. Jadi kita dengan swadaya dan beberapa usaha juga sumbangan-sumbangan yang bersifat pribadi. Kalau memang dari pemerintah memang wujud
bantuan dari pemerintah memang dirasa memang minim, tapi itu udah masalah bagi kami. Ya, baik. Ya. Kalau Pak Dr. Ismail, sepanjang ini apa wujud dari perhatian pemerintah terhadap ormas dari Laskar Bali? Apakah mungkin menjadi media sebuah kegiatan atau seperti apa? Tidak melulu hanya pada dana. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau kami dari Laskar Bali sih seperti disampaikan ya, kami juga harus bisa mandiri. Kami juga tahu pemerintah itu punya beberapa program untuk masyarakat. Sehingga kami pemuda, yang generasi muda seharusnya dari kami punya semangat untuk bangkit gimana caranya membantu pemerintah. Di samping memang harapan besar kami adalah pemerintah yang membantu kami. Dan lepas dari itu seperti program yang disampaikan, tagline yang ada di jalan dengan program pemerintah Ayo Kerja ini sangat-sangat baik menurut kami. Karena ini saatnya bagi kita generasi muda untuk bekerja. Karena kalau tanpa bekerja, dari mana kita menghasilkan? Dan kami pun dari Ormas Laskar Bali punya program-program bermasyarakat. Seperti kemarin kita mengadakan HUT, kita melakukan sinergi dengan masyarakat. Masyarakat muda khususnya kita adakan acara lomba-lomba di lapangan, olahraga, kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kesehatan dan untuk generasi muda ke depan agar menjadi generasi yang betul-betul generasi yang sehat. Kalau sudah sehat, kita yakin generasi ini untuk mencari pekerjaan, untuk menumbuhkan pekerjaan itu pasti akan lebih gampang dan lebih bisa mereka melakukan hal tersebut. Ya, harapan kami ke depan kita semua di sini kebetulan ada ormas yang berbeda-beda bendera, tapi kita adalah satu benderanya merah putih, satu darahnya juga merah. Suku, agama, kepercayaan kita juga satu. Kita yakin dengan apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila yang disampaikan, yang muncul dari pemerintahan kita sendiri. Gimana caranya kita ke depan agar menjadi generasi yang betul-betul generasi muda yang menjunjung tinggi nilai tanah air kita. Ya. Mungkin itu dari kami. Baik, dengan KNPI seperti apa Anda melihat perhatian pemerintah terhadap pemuda? Saya bersama teman-teman tidak pernah berpikir atau sangat jarang ya apa yang pemerintah sudah berikan kepada kita ya. Tapi dan kita menganggap pemerintah sudah secara beban, dia sudah sangat sibuk dengan program-program di masyarakatnya. Tentu hal itu tidak membuat kita menjadi stagnan. Hubungan kami dengan pemerintah fine-fine aja, komunikasi tetap ada pasti ya, karena memang kita ada atas dasar undang-undang, kita pun memiliki fasilitas sekretariat seluas 2 hektar. Itu warisan dari pengurusan lama, dan itu juga tentu government ada di sana, dan rasa hormat kami kepada pemerintah sebagai guru swadaya ya tetap kita jalinkan selama ini. Ya memang mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi, karena mengingat di daerah-daerah lain KNPI mendapatkan support yang luar biasa. Tapi oke, kita akan tetap maju terus. Ya, tetapi tetap perhatian dari pemerintah kan ada semua untuk para ormas-ormas. Tapi tetap juga para ormas untuk mandiri begitu. Ya, saya senang sekali beberapa ormas di sini menjadi bersatu seperti ini, apalagi dengan Baladika dan Laskar Bali yang kalau tidak salah jumlahnya sangat banyak ya, paling banyak kalau tidak salah ada ormas ya, anggotanya begitu. Nah, ini saya ingin kebersatuan tidak hanya di televisi saja begitu, tidak hanya pada momen Hari Sumpah Pemuda hari ini saja, tapi tentunya masyarakat menginginkan semuanya berjalan bersatu, tetap baik sampai kapanpun juga begitu. Nah, bagaimana? Selama ini kan image di masyarakat kalau Baladika atau Laskar Bali sepertinya agak-agak tanda kutip seperti itu. Tidak hanya sekedar sebagai penjaga Bali. Nah, bagaimana Anda menepis image-image seperti ini? Mungkin dari Pak Komang dulu. Ya, jadi untuk menepis image atau sanggahan dari masyarakat ya, kami ingin berbuat terus, memberikan. Karena ini juga merupakan tantangan kan? Ya, ini satu tantangan. Ya. Sekaligus juga dengan demikian kami ingin membuktikan bahwa kami tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Ya. Kami ingin membuktikan tidak cukup dengan hanya teori dan kata-kata, tapi kami ingin berbuat dan membuktikan. Nah, tentunya yang menjadi moto kami mungkin sama dengan saudara kami di Laskar Bali. Dan karena emang kami pada prinsipnya sama, kami memiliki visi dan misi yang sama, mencintai Bali dan ingin berbuat untuk bangsa ini. Nah, mungkin dengan terjadinya adanya sudut pandang yang berbeda di tingkat tertentu. Nah, tentunya kami di tingkat pengurus daerah itu ingin memberikan satu acuan atau tuntunan kepada saudara-saudara kami semua yang ada di ormas yang berbeda. Ya, mari kita memiliki satu komitmen dan prinsip yang sama, bahwa perbedaan itu adalah sebuah keberagaman. Marilah kita berbeda
menjadikan perbedaan ini sebagai sebuah satu kekuatan, Iya, menjadi bahwa satu. kita menjadi satu. Ya, Ya, baik. jadi berbeda adalah bukan berarti kita pecah belah. Jadi berbeda adalah sebuah keberagaman yang justru menjadikan kita menjadi lebih kuat Ya. untuk menjaga Bali dan berbuat untuk bangsa Ya, ini. seperti Itu aja. makna Ya. Sumpah Pemuda. Ya. Silakan Ya. Pak Ketut Ismail. Ya, kalau kami dari Laskar Bali seperti disampaikan oleh saudara kami juga dari Baladika, kami ingin menjaga Bali. Ya. Gimana caranya menjaga Bali? Kita bareng-bareng bersinergi sebenarnya untuk Bali ke depan ini betul-betul menjadi Bali yang jaganita. Seperti yang sering kita pasang slogan, kita ingin menjaga Bali karena Bali ini mengandalkan pariwisata. Memang kami akui kadang-kadang tanda kutip orang berbicara tentang ormas-ormas kami itu tanda kutip yang negatif. Sebenarnya ini adalah oknum-oknum saja yang berbuat seperti itu. Dari level kami ke atas itu kami ingin menjaga Bali dan ingin menjaga hubungan dengan saudara kami di ormas-ormas yang lain agar sinergi betul-betul kami semua itu bisa menjaga Bali. Ya kadang-kadang ya permasalahan di bawah ini yang membuat menjadi gesekannya ke atas. Ini oknum yang menurut kami yang belum bisa memahami apa arti berorganisasi dan mencintai Bali. Ya. Gitu, seperti itu. Ke depan kami ingin di hari Sumpah Pemuda ini bisa menjadi satu untuk menjaga pajak Bali. Iya, Laskar Bali dan Baladika Ya. sudah mengupayakan untuk bersatu selalu. Bagaimana dengan GP Ansor? Silakan. Ya, kami dari Gerakan Pemuda Ansor memang walaupun kami organisasi kemasyarakatan pemuda yang berwatakkan keagamaan ya dalam hal ini agama Islam ya, tapi kami juga ingin berbuat untuk Bali, bahwa kami ini sebenarnya orang Indonesia atau orang Bali yang beragama Islam gitu. Jadi kami juga ingin diakui oleh saudara-saudara sekalian bahwa saya dan GP Ansor itu adalah orang Indonesia atau orang Bali yang kebetulan saja beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan lahir atau tinggal di Bali. Ini maknanya beda. Jadi kalau kita itu orang Bali yang beragama Islam, ya kita bagaimana mencintai Bali ini menurut agama kita kan gitu. Bukan berarti, bukan sebaliknya kita itu kayak kalau orang kayak turis yang membuang kotoran di Bali, sementara selanjutnya kita tinggal ke tempat lain. Jadi harapan kami mungkin dalam forum ini juga nanti suatu saat mudah-mudahan bisa terwujud mungkin kerjasama Kolaborasi kegiatan ya, gitu. seperti itu. Ya, Jadi, baik. ya. Terakhir dari KNPI, silakan. Oke, saya berharap kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ini tidak sekedar romantika masa lalu ya. Jadi ada pencapaian-pencapaian dari para bapak bangsa yang adalah prestasi bagaimana mengikatkan diri berbangsa dan bernegara. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dan itu bisa menjadi patron yang patut diugu dan ditiru oleh kita yang tugasnya hari ini adalah meneruskan kemerdekaan ini. Dan itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah ketika arus globalisasi demikian terbuka ya, ada informasi dan teknologi yang sangat deras yang perlu benteng-benteng yang mesti kita bangunkan secara matang, dan nilai-nilai Pancasila menjadi perekat bagi kita semua dan kita harus memahami secara murni dan konsekuen. Itu adalah bekal yang sangat cocok dan relevan begitu benar, dengan kita lestarikan keberadaan. harus dilestarikan. Baik, terima kasih Beli semua dan Bung Suraji atas kehadirannya di Hari Sumpah Pemuda ini dalam dialog khusus TVRI Bali. Terima kasih. Dan pemirsa, ini adalah ujung pertemuan kita dalam dialog khusus kali ini. Tentu saja tantangan tidak saja dari penjajah saat ini, tetapi tantangan pemuda dalam pembangunan adalah bagaimana menguasai iptek dan juga pendidikan agar semua bisa bersaing dalam era globalisasi. Dan jika kita lihat persatuan dan kesatuan yang sudah hadir di sini, semua ormas sudah tumbuh dan menetap di kedepannya, tentu saja akan bisa semakin maju dan bersatu mempertahankan pembangunan hingga kemerdekaan ini bisa diisi dengan hal-hal yang lebih positif. Terima kasih, saya Punya Dewi, sampai jumpa. Om Santi. Iya.